Anak-anak ini tidak pernah menandatangani kontrak kerja, tapi mereka adalah tulang punggung bisnis bernilai jutaan rupiah. Mereka bukan sekedar anggota keluarga, mereka adalah aset visual yang tidak punya hak untuk mengundurkan diri. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Hani, tempat kita ngobrolin hal-hal yang aneh, misterius, dan kadang itu nggak masuk akal. Jadi hari ini kita tidak bicara soal resep cookies. Kita bicara soal bagaimana sebuah keluarga itu mengubah rumah menjadi pabrik konten. Dan bagaimana masa kecil seorang anak diprofesionalisasi demi algoritma. Ini bukan hanya soal no school atau unschooling. Ini soal hilangnya batas antara kasih sayang dan komoditas. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang udah pasti akan menarik, pastiin kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, saya tahu kolom komentar pasti akan terbelah. Tapi Han, saya lihat ibu tetap ngajarin baca tulis kok di TikTok. Anaknya juga kelihatan jago banget kok bikin kreasi kue. Itu kan minat. Ya saya setuju, secara kasat mata ada upaya pendidikan di sana. Tapi pertanyaannya, apakah menyisipkan pelajaran mengeja di sela-sela waktu produksi konten adalah sebuah pendidikan yang utuh? Ataukah itu tuh hanya kayak pencitraan kurikulum agar kita sebagai penonton tuh tidak merasa bersalah saat menyaksikan pekerja cilik ini beraksi? Mari kita bedah lapisan-lapisan yang sengaja disembunyikan oleh kamera. Dunia mengenal unschooling sebagai metode pendidikan yang sangat progresif di mana anak itu diberi otonomi penuh. Tapi ada satu syarat mutlak. Anak itu harus punya akses ke dunia luar agar dia bisa memilih. Di sekolah, itu anak bertemu orang yang tidak menyukai mereka, teman yang berbeda pendapat, dan kurikulum yang menantang otak mereka di luar zona nyaman. Sementara di rumah Plenger, dunia mereka tuh adalah echo chamber. Semua orang tuh memuji, semua orang tuh fokus pada satu tujuan, yaitu cookies, konten, dapur, kreatif. Tanpa pembanding, minat anak hanyalah hasil dari isolasi informasi. Jadi jika satu-satunya alat yang kamu berikan pada anak itu adalah spatula, itu jangan bangga kalau dia bilang minatnya adalah memasak. Itu tuh bukan minat, itu adalah ketiadaan pilihan. Nah, anak seusia ini itu butuh sosialisasi teman sebaya untuk belajar resolusi konflik tanpa campur tangan orang tua. Tapi di sini dunia mereka tuh hanya kayak dapur, kamera, orang tua, pesanan, konten. Ini tuh bukan pendidikan menurut pendapat saya. Ini adalah isolasi sosial berkedok bisnis keluarga. Nah, kenapa pertanyaannya mereka tuh harus melibatkan anak di setiap video mereka? Jawabannya tuh sederhana, satu aja, yaitu algoritma. Jadi anak-anak ini adalah unique selling point atau USP. Tanpa mereka, Plenger itu mungkin hanyalah sebuah toko kue biasa gitu loh, nggak ada identitas, nggak ada brandingnya. Dan di sini, anak diposisikan sebagai roda penggerak ekonomi. Mungkin mereka bekerja tuh lebih dari 8 jam sehari untuk memproduksi konten, melayani pesanan, dan menjadi wajah promosi dari branding Plenger Cookies ini. Nah, di industri film misalkan, itu ada aturan ketat mengenai jam kerja anak. Di media sosial, semuanya itu jadi agak tidak terkontrol. Dan sekarang mari kita bahas poin yang kamu sampaikan tadi, yaitu anak kreatif berkreasi. Dalam psikologi itu ada fenomena yang disebut sebagai the parent pleaser effect. Yaitu anak itu memiliki radar yang sangat sensitif terhadap apa yang membuat orang tua mereka itu bahagia. Jadi jika senyuman ibu dan kebanggaan ayah itu hanya muncul saat mereka berhasil bikin konten atau jual kue, itu anak akan memaksakan diri untuk menyukai hal itu. Mereka akan memilih untuk kreatif karena mereka tahu itulah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan atensi dari orang tua mereka. Nah, inilah yang saya sebut sebagai ilusi pilihan. Mereka terlihat bebas memilih gitu loh. Padahal mereka tuh sedang dikondisikan atau di-grooming untuk menjadi mesin penggerak ekonomi keluarga sejak mereka kecil. Nah, kenapa pemerintah diam? Karena hukum kita itu masih menganggap bekerja itu berarti di pabrik atau di kantor dengan bos, dengan karyawan yang lain, dengan tekanan-tekanan pekerjaan. Nah, hukum kita itu belum menyentuh soal digital kidfluencing.
Anak-anak ini tuh bekerja lebih lama dari orang dewasa. Kayak mereka harus on setiap kali HP-nya tuh nyala. Mereka nggak punya hari libur karena konten itu adalah hidup sehari-hari mereka gitu loh, kayak daily vlog. Nah, secara etika ini tuh adalah eksploitasi ekonomi yang berlindung di balik narasi parenting. Nah, kita sedang menyaksikan sebuah bisnis yang menggunakan keimutan anak, keluguan anak, kepolosan anak sebagai bahan bakar utama, dan itu sebenarnya sangat tidak adil bagi si anak. Nah, terakhir mari kita bicara soal masa depan anak itu. Jadi pendidikan dasar itu kan bisa dikejar ya, tapi privasinya hilang itu mungkin tidak bisa kembali. Karena suatu hari anak-anak ini tuh mungkin tuh akan dewasa. Mereka tuh ingin membangun identitas sendiri, ingin membangun ya image mereka sendiri, tapi wajah mereka, masa kecil mereka, bahkan momen belajar mereka yang katanya private itu sudah terpatri di internet selamanya. Jadi mereka itu akan mengalami krisis identitas, kayak apakah saya ini tuh saya atau saya ini tuh hanya karakter dari toko kue orang tua saya gitu loh. Ini tuh jadi kayak The Truman Show di kehidupan nyata, di mana seluruh dunia menonton kamu tumbuh besar dan kamu tuh gak pernah diberi kesempatan untuk menjadi orang biasa. Jadi kue yang lumer mungkin itu manis, tapi jangan sampai kita membelinya dengan harga masa depan seorang anak gitu loh. Setiap kali kita memuji anak itu hebat jualan gitu loh, kita sebenarnya tuh kayak sedang memvalidasi sistem yang salah ini. Mungkin saatnya kita berhenti melihat ini tuh sebagai inspirasi dan mulai melihatnya sebagai tanggung jawab sosial. Pendidikan itu bukan cuma soal calistung, baca, tulis, hitung di depan kamera gitu loh ya. Tapi soal memberi anak ruang untuk gagal tanpa harus takut kehilangan penonton atau viewers. Bagaimana menurut kalian? Apakah pendidikan di rumah ini cukup untuk seorang anak? Atau kita sedang menonton sebuah pelanggaran hak anak secara nyata? Mari kita diskusi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat buat kalian. Oke, bye. Peace.